dari satu titik itu bermacam-macam ribu cabang namun dikaji sih, yang tersirat dan tersurat, pemanen yang kadang-kadang susah diucapkan tapi iya gitu, tapi nyata, tapi itu ilmu. Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Halo guys, acaranya di sini kita guys. Biasa guys, biasa. Orang langsung terap guys. Ngopi dikit, Jakarta lagi udan angin jawabannya. Yang ngopi bincang-bincang dikit guys. Yuk, mangga ngopi aja. Ana jabur. Sukro rosta. Dulu rekam ngopi karena rosta guys. Pas bisa ya. Guys, siap-siap guys. Siap-siap guys. Oke guys, kita sudah siap-siap. Acaranya pada malam hari ini adalah tawasulan. Semoga Allah melimpahkan rahmat, salam kanugrahan untuk kita semua, khususnya untuk ibu bapak sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo mari yuk mangga yuk mari. Ya Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du. Yang kula hormati para jamaah tawasul malam Sabtu. Semoga Allah meridai. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga. Mudah-mudahan insyaallah selalu memberikan hidayah kepada kita semua untuk belajar, tetap semangat dalam memperjuangkan ajaran-ajaran tuntunan guru Sabtu Nabi. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, dan mudah-mudahan kula dan sampai kabeh diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sedaya, kula sebagai perwakilan sakit tuan rumah mengucapkan matur suwun kanggo kehadirannya, mudah-mudahan jadi amal ibadah kamu kita semua. Dan yang kedua, mohon maaf sebesar-besarnya apabila tentang tempat ataupun sajian hidangan kurang berkenan di hati hadirin. Sekali lagi pula sebagai tuan rumah mengucapkan ribu maaf. Saking pula sebagai sambutan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilaksanakan kepada imam. Ya Muhammad ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian yang berhormat Nabi sedaya hormat Ibrahim alaihissalam betul hormat sedaya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah masih bisa kumpul bareng-bareng belajar lawan untuk anak guru bikin, mudah-mudahan bulan sangkan kabeh kita istiqomah supaya bulan sangkan ini tanpa barokah. Pun tentu sinaran barokah itu saya akan perbaikan awam, entah itu dohir maupun batin. Lawan tuntunan guru lan sampai kabeh si kita kabeh yakini. Nah, bahwa tentu kita itu menjalani, mentafakuri, menyelami apa sih si tuntunan guru itu benar tak benar. Tentu di kono asli anak berkesan. Kudu tak pun kita supaya bertambah barokah awaki dohirki batinki tentu kudu anak kita kudu memenuhi kondisi yang awak kita kudu memenuhi kondisi awak kita supaya bisa anak perubahan lebih baik lagi kudu perlu dahulu awaruhini batur kang lagi susah awaruhini batur kang lagi susah aja kongsi dijaluk kagian aja kongsi dijaluk kagiannya. Kita dulu nih si arane batur. Lalu kita ngaji kita iki sing bakal balik minggu siolo iku ruhe kita dalam tanda petik
Ruh itu dipakai kendaraan dunia ini berupa jasad jiwa. Kamu kita lola ya, supaya kita bisa berbalik mari berarti Gusti Allah kudu bener iki di jiwa batur sekarang batur tuh ya tentu sih akan diri kita tangannya kita, sikilnya kita, pikirannya kita, hatinya kita. Nah, gue sih aneh batur itu bener-bener kondisi pikiran kita lagi riwe, hatinya kita lagi riwe. Kalau entah bermasalah, tentu di kono kudu diperbaiki supaya hati kita apa nambah baik. Mana di kono ada kudu ngaweruhi nih batur selagi kangen menuju keribuan tidak kangen kudu weruh apakah pikiran kita lagi bermasalah kok apa baik apakah hati kita lagi bermasalah kok mungkin yang baik. Nah ini kono berarti kita lagi menuju berkah. Nah lalu wis katon wis oh iya masalah iki daun di kono ada perbaikan pun dituntun minggu dan bulan sampai kabeh kelawan tawasul ini karena kita nyata kita orang mampu orang sanggup di kono maka dipakai di dalam akuan rantau apa tujuan melakukan supaya ada perbaikan. Cuma kita ada baik sih orang nanti kalau masih awal. Nah terus lalu sadar di kono kenapa sih kita urusan dengan awal dari itu? Karena kita orang pas arane bisikan saya bahasa Quran bisikan bahasa Quran kita ini orang pas bisikan setan, cara bisikan ku rasa tapi halus, orang bisik halus, entah lewat pikiran kita, entah lewat hati kita, itu sangat halus. Mata mikono kudu anak arane kita ibaratnya berperang dalam diri. Menjare kita bahasa bagaimana cerita zaman sahabat mah setelah perang Badar itu sahabat itu takon dari Nabi ngobrol, wah orang ini dahsyat bisa, apakah aku anomali? Kaji Nabi, apa visi paling dahsyat? Karena tahu makus uang Muslim melawan bilangnya enggak berapa kali lipat kalau enggak. Anak si B di lantai itu melawan hawa nafsu. Nah, terus walau kudu ditekan. Ketika kita disuruh permasalahannya ditekan. Bila dia salah, perasaan kita, hati kita salah. Lawan terus jalur dituduh para nabi, para wali. Karena apa cek? Dari nanti guru kan ngaji syahadat apa kuat apa beri ngaji syahadat apa kuat apa beri ya orang kuat sesambatan nabi wali orang kuat sesambatan nabi wali tentu peran sebagai kita wasilah masih belajar syahadat kudu anak-anak rata aja masa kita sanggup masa kita bisa secara dohir oke lah kita semangat ayo bisa tapi secara batinnya secara rohani kita ini orang mampu orang tentu. Dan insya Allah kita turuti atau tuntunan guru ini, makanya apa sih bakal apa kan ada yang merdeka orang merdeka
syahadate ya merdeka ora ucul syahadate yen ucul ning syahadat banget lajute yen ucul ning syahadat banget lajute Sakatiku benderane kabeh badan sahadatiku benderane kabeh badan syahadat tanda mong dijajah setan kang syahadat tanda mong dijajah setan. Sampai diparingi hormat salam Anugrahan supaya bisa melakoni. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Habibi wa Sayyidi wa Rasul Abdi umat yang kodoti selalu selamat dari untuk kita nabi-nabi sedaya, rahmat para wali sedaya, itu juga para malaikat sedaya. Amin, amin, amin. Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ibrahim alaihi wa Ibrahim alaihi ya Allah, Allahumma bijahil qadil hadi wa ya hadi ya Allah, Allahumma bijahil Ismail Ismail ya hadi ya Allah, Allahumma bijahil Ismail al-hadi salam salim wal muslimin bil nabi akhiril anam wa
an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, amin ya Allah, amin, amin, amin ya amin ya Allah, Rabbul alamin, amin, amin ya Allah, Rabbul alamin. Bisa selayani diamoni, bisa amin, amin ya Allah, Rabbul alamin, amin, amin ya Allah, Rabbul alamin. Gusti Sapa Gusti Kanjeng Rasulullah, Gusti Sapa Gusti Kanjeng Rasulullah, awan bumi hati oleh Allah, awan bumi hati oleh Allah. Ada notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau motivasi hari ini yaitu orang yang dekat dengan atau orang yang dekat sama Allah, yaitu ketika ia sedang bersujud. Yang miskin maupun yang kaya, rakyat jelata maupun aparat, boleh saja. Boleh juga menempelkan telinga di lantai dan berbisik kalau makhluk di bumi tak ada lagi tempat mengadu, ataupun kawan menjadi lawan, sahabat menikam dari belakang, mengunting apa tuh kata mengunting? Ada motivasi ya, dia suka juga. Mengunting wayang kalau bola mah trading katanya. Nah, di situ baru kita berbisik atau mengadu, ataupun mencegal, ataupun kawan kita mencegal seiring, saat itulah kita berbisik ke tanah, maka malaikat di langit akan mengabulkan doa-doa kita. Subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil a'la wa bihamdihi. Sekian saja dari saya. Motivasi tidak tahu nyambung apa enggak, adalah tentunya jangan sembung bahwa tali nggak nyambung habis, ya terserah, disambung-sambungin. Sekian saja dari saya motivasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo sapa Kang Surdi, anu dikit. Nah, yang dikit. Ya oke. Ambilan anu. Guys, motivasinya hari ini. Jadi saya ikut paten biji. Paten saya pengen motivasi ya. Saya termotivasi oleh motivasi, sahabat. Jadi saya termotivasi oleh Kang Opik waktu Sabtu kemarin. Nah, Kang Opik kan bawain nadomnya guru ilmu, amal, iman, Islam, wajib mikir. Jadi sahabat, ya sebelum kita melakukan sebuah amal itu bahasa kitanya perbuatannya. Sebelum kita melakukan sesuatu, misalkan contohnya perbuatan sholat, perbuatan puasa, dan perbuatan-perbuatan ibadah lainnya, kita di situ wajib mempunyai ilmu. Jadi ada urutannya, tahapan-tahapan belajar itu tuh sahabat. Ilmu, amal, iman, Islam. Nah, itu wajib untuk kita pikirkan. Jadi kita berpikirnya itu ya untuk penyempurnaannya itu harus urut, sahabat. Nah, kalau misalkan belum urut, ilmu, amal, iman, Islam, kalau masih ngacak, misalkan amal dulu, Islam dulu, itu masih tahap belajar. Kita itu belum sempurna untuk penempuhan ibadah, belum sempurna. Harus ilmu dulu, nah, amal, iman, Islam. Jadi Islam itu paling bawah, sahabat. Islam itu. Nah, sebelum kita mengakui bahwa diri kita itu Islam, kita harus iman terlebih dahulu. Kita harus percaya dulu kepada Sang Pencipta. Nah, sebelum percaya, jadi perbuatan kita di situ tuh, kita itu sebelum melakukan perbuatan menimbulkan keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Nah, perbuatan itu kan amal, ya. Nah, kita harus mempunyai ilmu dulu. Orang mempercayai sesuatu tanpa ilmu itu bohong. Misalnya kita percaya adanya Allah, tapi kita tidak belajar tentang keagamaan, itu bohong. Kita harus belajar dulu supaya mendapatkan ilmu. Nah, setelah itu kita mencari amal, perbuatan, mencari kebenaran ilmu tersebut. Nah, kata Kang Opi kan waktu Sabtu kemarin ya, ibadahnya orang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu itu lebih utama ibadahnya orang berilmu. Itu kata bahasa kita.
Ya itu kata bahasa kita, maksudnya bahasa kita, orang sini, orang awam. Nah, kalau bahasa orang yang lebih tingginya kan ibadahnya orang alim. Nah, jadi di situ ada pengertian. Kalau orang yang tidak mendalami keilmuan, alim itu apa? Alim itu disangka orang yang wow di atas. Ternyata ketika kita mendalami keilmuan, ternyata alim itu orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Jadi ibadahnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, bahkan dalam penjelasan itu tidurnya saja orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Maka pentingnya untuk belajar. Makanya wajib ain lanang wadon luru ilmu aja leren yang durung hilang bodohmu. Nah, sebelum kita mendapatkan ilmunya, di situ kita masih tahap belajar. Ya, jadi akui bahwa diri kita masih belajar, belum bisa. Jangan sok bisa main nyalah-nyalahin orang, wah itu gak bener, itu salah, itu sesat. Itu kalau kita gak ada ilmunya itu sok bisa namanya. Padahal kita belum berilmu. Kalau kita sudah berilmu, bolehlah menyalah-nyalahkan orang lain, tapi dengan kadar keilmuannya. Jangan jangan melampaui ilmu pengetahuan tersebut. Seperti itu. Oke guys, next. Keder ku mesti pangan kabeh. Bukan kalau keder kepangan kabeh tiba. Motivasi kanggo malam hari ini ngarang bae lah. Ngarang, orang baca. Ngarang tapi kira-kira ada manfaat ya. Tentang sabar. Sabar iku lamun bahasa sing digawe gampangnya menurut gua lagi ya. Sabar iku nerima. Ilmu sabar iku tingkatan tinggi. Jarang manusia atau orang-orang yang mempunyai sifat sabar yang sesungguhnya. Karena sifat sabar itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kita mau melihat kesabaran orang lain, tapi benar-benar sungguh dia itu sabar, itu harus punya di dalam diri kita. Kita mempunyai kesabaran, tentu kita tahu kesabaran orang lain. Kayak contohnya kayak gini guys, kita melihat kesalahan orang lain karena kitanya melakukan. Kita dengki sama orang lain karena kita di dalam hati kita masih mempunyai kedengkian. Kalau kita mau melihat kebenaran dari orang lain, kebagusan dari orang lain, kebaikan dari orang lain, belajar dulu dalam diri kita. Kalau kita belum menempuh, belum mempunyai, belum bisa memperbaiki diri, kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan dari orang lain. Justru kebalikannya, malah kita bisa melihat keburukan-keburukan orang lain. Dan ya, jadi belajarnya kayak gini. Kita ibadah kepada Gusti Allah atau nanti belajar ilmu dari Gusti Allah banyak mana dengan yang bersama-sama ataupun kumpul-kumpul ketahuan orang lain, ya disaksikan orang lain dengan ibadah sendiri dan Allah. Ibadah sendiri dengan Allah, dengan ibadah kita bersama-sama itu banyakan mana? Kayak kalau pula pribadi sih banyakan bersama-sama.
Kalau kita belum bisa ibadah sendirian dan tidak dilihat orang lain, cuma seolah-olah semata-mata dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah yang paling utama. Disitulah ada tapinya. Misalkan kita sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun kemarin melakukan ibadah sendirian tanpa dilihat orang lain, ternyata jebol dengan keyakinannya. Tiba-tiba kita mengutarakan isi ibadah pula kemarin-kemarin yang dulu-dulu kepada orang lain. Disitulah kita jauh dari kita, makanya terus belajar dan belajar. Kira-kira ibadah kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti buat di akhirat. Pentingnya itu. Jangan sampai kita kayak kajian jurung tawasul tentang amplop. Ya, kita belajar, ayo belajar. Kayak kita baik ya rasa ilmu di Gusti Allah kok bener-bener luas banget. Dari satu titik itu bermacam-macam ribu cabang namun dikaji sih. Yang tersirat dan tersurat, pemanen yang kadang-kadang susah diucapkan, tapi iya gitu. Tapi nyata, tapi itu ilmu. Ya, semono bae saking kula. Terima kasih, kurang lebihnya ya kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Lanjut. Nah, sedikit belajar motivasi untuk hari ini. Guru kita semua, Syekh Syekh Al selalu menitipkan ketika bertawasul, ketika sebelumnya hari itu doanya minta badan waras, akal waras, sama hati waras. Kalau seperti ibarat tuh seperti badan tuh seperti kendaraan, akal itu seperti mesinnya, hati itu ya seperti yang mengendarainya. Kalau terdapat masalah-masalah entah di kendaraannya, entah di mesinnya, softwarenya, apalagi ini yang mengendarinya, hatinya, ya bakalnya orangnya karena bermasalah, rusak, tidak akan jalan. Jadi mudah-mudahan kita yang sedang belajar, ayo terus, jangan pernah menyerah, terus supaya berjalan terus sampai tujuan. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya mau makan dulu. Kayaknya gue cobaan angsuh tak kita sih. Tarnya lagi ngomong. Orang di menit sih ya. Guys, makan dulu. Udah lapar guys. Aduh, jemper.